Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak nikmat yang sudah diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya, kemudian terima kasih atas bantuannya, terima kasih atas segala supportnya kepada saya. Mohon maaf jika saya mengganggu istirahat Bapak Ibu karena kegiatan ini. Adapun tujuan saya mengumpulkan Bapak Ibu pada hari ini yaitu ingin melaksanakan diseminasi pemahaman budaya positif yang sudah saya dapatkan di kegiatan PGP atau pendidikan guru penggerak. Jadi diseminasi budaya positif ini tujuannya memahami peran guru untuk membangun budaya positif sehingga bisa menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Di sini ada pertanyaan pemantik yang mungkin bisa kita jawab. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan sekolah, apakah hal tersebut juga bisa mendisiplinkan anak? Yang ketiga, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ini kita simpan dulu dalam hati masing-masing ya. Bapak Ibu setuju atau tidak terhadap 3 pernyataan ini? Nanti kemudian bandingkan setelah ikut diseminasi pemahaman ini, apakah Bapak Ibu masih setuju atau tidak dengan pernyataan ini. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, ada beberapa hal atau pemahaman yang harus kita lalui. Yang pertama mengenai perubahan paradigma. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah restitusi, terutama di bagian segitiga restitusi. Kita akan mulai, sebetulnya ini sharing ya, karena saya juga belum begitu memahami, saya sharing apa yang sudah saya dapatkan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perubahan paradigma, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini kita akan melakukan suatu kegiatan kepalan tangan, di mana Bapak Ibu masing-masing berdua melakukan kegiatan ini. Salah satu menuliskan hal, baik itu benda maupun sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian nanti yang sudah Bapak Ibu tulis tersebut digenggam, ya, digenggam dengan segala daya upaya, dan teman di samping Bapak Ibu berusaha juga untuk mengambil sesuatu yang sudah Bapak Ibu tuliskan tersebut. Teman Ibu bisa menggunakan segala cara juga ya, mau membujuk, merayu ya, menghardik ya, atau pokoknya segala cara bisa dilakukan supaya Bapak Ibu yang memegang suatu benda yang menurut Bapak Ibu berharga tersebut bisa memberikan benda tersebut. Silahkan Bapak Nana dibagikan. Bu Sri dengan Bu Diana, Bu Endang dengan Bu Ros, Bu Yesi dengan Bu Rani, Bu Hilda dengan Pak Nana. Silahkan.
Waktunya kurang lebih 2 menit. Silahkan tuliskan hal yang paling berharga yang Bapak Ibu miliki. Teman di sampingnya berusaha mengambil benda tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi? Boleh dimulai. Mulai dari sekarang. Ayo, ayo, semangat, semangat, semangat. Yes, yes, yes. Ayo. 30 detik lagi. 30 detik lagi. Perangkat dihidupkan. Modern itu sedang mencari pelantang. Ya, baik. Sudah selesai ya, Bapak Ibu. Silahkan. Mungkin saya akan bertanya kepada salah satu, mungkin Ibu Yesi. Ya, Bu Yesi. Bagaimana? Apakah Bu Rani berhasil mengambil hal yang paling berharga bagi Bu Yesi? Berhasil. Bagaimana bisa sampai berhasil? Ada yang tidak berhasil, ada yang tidak berhasil diambil, tidak berhasil. Bu Diana, coba Bu Diana jelaskan kenapa Bu Diana bisa mempertahankan hal yang paling berharga tersebut. Karena ini sangat luar biasa dan nggak boleh dia dapat. Dia usaha setengah mati nggak bisa. Itu artinya sangat luar biasa. Iya. Harga 77. Baik, terima kasih. Nah, dari kegiatan tadi, kira-kira apa yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil hikmahnya? Coba mungkin Pak Nana. Baik, menurut saya yang kita ambil dari, boleh dikatakan itu games ya, atau permainan itu, bahwa apapun yang kita tujuan kita ingin capai, maka harus kita usahakan dengan secara sungguh-sungguh. Itu aja. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Nana dan semuanya. Ya, ya, baik Bapak Ibu. Jadi kita bisa ambil pelajaran ya dari kegiatan tadi, bahwa sebetulnya yang memiliki kontrol terhadap diri kita itu adalah kita sendiri. Misalnya Bu Yesi bisa memberikan apa yang paling berharganya ke Bu Rani, karena Bu Yesi mungkin saja merasa kasihan dengan usaha Bu Rani, dan Bu Rani juga mempunyai kontrol yang sangat baik ya untuk mengambil benda yang paling berharga tersebut ya. Kemudian Bu Diana mempertahankan karena memang Bu Diana merasa itu sangat berharga, tidak bisa diambil oleh orang lain ya. Jadi sekali lagi sebetulnya kontrol itu, setiap kontrol ada pada diri kita masing-masing. Tidak ada yang bisa mengontrol diri kita selain kita sendiri. Begitupun pada anak didik kita. Jadi di sini ada ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Apakah betul seperti itu, Bapak Ibu? Kira-kira betul tidak? Guru bisa mengontrol murid? Bisa ya, bisa. Ya, misalnya Bu Ros nih meminta, Akbar, kamu jangan berpakaian seperti itu, harus rapi pakaiannya, rambutnya harus dicukur. Kira-kira melakukan tidak Akbar? Melakukan, ya. Ada yang tapi belum dilaksanakan. Iya. Ya. Jadi sebetulnya ya, ketika anak bisa kita kontrol ya, kenapa kita bisa melakukan seperti itu? Karena sesungguhnya anak tersebut mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya.
Makanya ada anak yang tidak bisa juga kita kontrol. Karena apa? Karena mereka belum mengizinkan. Seperti contohnya ya, beberapa anak yang mungkin ada kasus tersebut. Ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi kenapa kita bisa mengontrol anak? Karena pada dasarnya anak tersebut mengizinkan kita untuk melakukan kontrol terhadap dirinya. Adapun anak yang tidak bisa kontrol berarti dia tidak mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Sehingga sebagai guru kita berusaha sebaik mungkin supaya anak bisa mengizinkan. Silakan Bu In, bisa mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita. Jadi di sini ada perubahan paradigma yang tadinya mungkin kita lebih ke paradigma stimulus respon. Kita mungkin harus berubah ke Waalaikumsalam, silakan Ibu. Ya, kita lanjut. Bapak Ibu mohon maaf tadi ada gangguan teknis sedikit. Jadi kita harus mengubah paradigma kita dari yang tadinya ke stimulus respon menjadi paradigma ke teori kontrol atau pilihan, di mana perbedaannya sangat mencolok antara teori stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan ini. Misalnya, di teori stimulus respon kita mencoba membuat orang bisa berpandangan sama dengan kita. Tapi sebetulnya kalau menurut teori kontrol ya, kita tidak bisa membuat orang sama dengan pandangan kita. Kita harus memahami bahwa orang itu bisa berbeda pandangan dengan kita. Kemudian yang lainnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu menurut teori stimulus respon ya. Tapi sebetulnya kalau di teori kontrol atau teori pilihan, itu hanya orang tersebutlah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Juga begitu juga dengan kita. Hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, kita lanjutkan ke disiplin ya. Sebetulnya disiplin itu apa? Disiplin ini kalau menurut bahasa berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Biasanya lebih difokuskan ke disiplin diri, di mana disiplin diri ini bisa membuat anak ya menggali potensinya sehingga mencapai suatu tujuan yang mulia. Tetapi biasanya kata disiplin ini lebih disangkutkan ke ketidaknyamanan. Orang biasanya disiplin seolah-olah tidak nyaman ya. Padahal sebetulnya disiplin itu seharusnya bisa membuat orang bisa mencapai tujuannya. Ya, itu seharusnya arti atau makna disiplin yang sebenarnya. Kemudian jika dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal, mungkin kita bertanya-tanya apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah suatu sifat-sifat positif ya yang biasanya merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai suatu individu. Misalnya contohnya salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan universal misalnya kita menghormati orang lain. Kemudian bertanggung jawab ya. Mandiri dan lain sebagainya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan universal ini, maka diharapkan bisa meningkatkan motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri orang tersebut. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran, biasanya nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai di Indonesia itu nilai-nilai yang terdapat di dalam P5 ya. Itu profil pelajar Pancasila, di mana di situ ada nilai ketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri. Ada apa lagi Pak Nana? Bergotong royong, ya betul. Ada apa lagi Bu In? Bernalar kritis. Ada apa lagi Bu Diana? Berkebinekaan global dan
kreatif ya. Jadi ada 6 nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kita beranjak ke pembelajaran yang kedua, yaitu mengenai teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia biasanya dikelompokkan menjadi 3. Ada manusia itu yang berperilaku, motivasinya karena ingin menghindari hukuman, ya, atau ketidaknyamanan, menghindari ketidaknyamanan. Misalnya anak melakukan sesuatu, misalnya dia datang tepat waktu, tapi niatnya, motivasinya karena takut dihukum oleh gurunya, ya, atau takut diberi sanksi misalnya kalau datang terlambat. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, ingin mendapatkan penghargaan. Ini motivasi yang kedua. Contohnya ada anak yang belajarnya rajin. Ternyata setelah ditelusuri, dia belajar rajin itu karena apa? Karena dijanjikan oleh orang tuanya bahwa akan diberikan hadiah jika dia ranking pertama misalnya. Nah, motivasi yang pertama dan kedua tadi itu motivasi eksternal ya, yang berasal dari luar. Nah, kemudian yang motivasi ketiga itu motivasi yang merupakan motivasi internal, berasal dari diri sendiri, ingin dihargai, ya, dia menghargai dirinya sendiri. Nah, motivasi yang ketiga inilah yang diharapkan bisa menjadi tujuan dari menciptakan budaya positif ini. Jadi kita ingin anak mentaati peraturan karena memang anak punya motivasi internal dari dalam dirinya. Oh iya, saya melakukan begini karena memang itu saya ingin menghargai diri saya. Misalnya datang tepat waktunya karena anak sudah tahu ini harus datang tepat waktu karena tanggung jawab, merupakan salah satu tanggung jawab, salah satu komitmen yang sudah diyakini oleh anak tersebut. Ini kalau dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah orang lain, tapi juga cakap atau bisa memerintah diri sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu itu bukan karena perintah orang lain, tapi karena ada perintah dari diri kita sendiri atau ada motivasi internal. Kita harus melakukan ini, oh karena begini. Ya. Nah, kemudian ada lagi penghargaan ini, saya juga baru mengetahui, ya, baru menemui pernyataan ini bahwa penghargaan itu juga merupakan suatu hukuman. Kenapa bisa seperti itu? Jadi ada beberapa alasan yang menyebutkan bahwa penghargaan itu juga suatu hukuman. Pertama, penghargaan itu tidak efektif. Biasanya hanya efektif dalam jangka pendek saja. Misalnya karena diberikan hadiah tersebut, anak rajin belajar. Tapi kalau hadiahnya sudah tidak diberikan lagi, maka kembali lagi, ya, tidak rajin lagi belajarnya atau malas lagi belajarnya. Jadi hanya efektifnya di jangka pendek saja ketika anak tersebut dijanjikan diberi penghargaan. Kemudian penghargaan juga menghukum. Arti menghukum di sini, dengan diberikannya penghargaan, maka anak jadi tidak bisa membuat dirinya belajar atau membuat dirinya mendapatkan motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan. Nah, ini merusak hubungan di sini mungkin saja kalau kita memberikan penghargaan ke satu anak, ya, anak yang lain itu akan merasa iri, ya, sehingga dia misalnya menjadi jealous atau cemburu, ya, terhadap anak yang diberikan penghargaan. Jadi seharusnya apa yang kita lakukan kalau penghargaan itu juga bisa tidak efektif, ya. Nah, di sini yang kita lakukan mungkin adalah memberikan apresiasi.
Jadi apresiasi di sini bisa berupa pengakuan, ya. Misalnya anak melakukan sesuatu, kita melakukan pengakuan, terima kasih kamu sudah melakukan ini, ibu sangat menghargai kamu melakukan ini. Jadi apresiasi ini bisa dukungan secara khusus, bisa secara pribadi, ya. Kemudian bisa dilakukan secara konsisten dan harus fokus pada prosesnya. Ini beberapa contoh pengakuan atau apresiasi. Ada anak misalnya menolong temannya, kita beri apresiasi. Kemarin ibu perhatikan kamu menolong temanmu, rasa empatimu sangat besar sekali, ibu sangat menghargainya, dan lain sebagainya. Itu beberapa contoh dari memberikan apresiasi. Nah, ini kemudian selain hukuman, kemudian apresiasi, ada lagi yang disebut dengan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini lebih ke kesepakatan yang sudah dibuat, sehingga ketika anak tersebut melanggar dari kesepakatan, dia sudah tahu, oh saya kalau tidak begini maka nanti konsekuensinya begitu. Misalnya, dia tidak piket, ya, sudah ada konsekuensi kalau tidak piket sehari maka nanti diganti piketnya 1 minggu misalnya, ya. Bisa seperti itu, karena sudah ada kesepakatan, ya, sehingga anak juga tidak merasa dihukum, karena sudah ada kesepakatan sehingga dia sudah tahu konsekuensinya jika melanggar hal tersebut. Di sini coba Bapak Ibu tebak, ya, dalam beberapa tindakan ini yang mana yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang nomor 1, Bu Hilda, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak terlambat ke sekolah. Konsekuensi. Menurut Bu Jemi apa, Bu? Hukuman, ya. Baik, nanti kita lihat. Yang kedua, Pak Nana, apa ini? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman, ya. Yang ketiga, Bu Umu, termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, ya. Yang keempat, Bu Jemi apa? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang keenam, Bu Iin, membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Yang berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Bu Sri, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket. Apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Ya, kita lihat, ya. Ya. Kita lihat. Jadi ini, ya. Yang pertama itu termasuk hukuman. Karena apa? Ini mungkin belum disepakati sebelumnya, ya. Nah, sedangkan untuk yang keempat, menggantikan kertas tugas teman, ini adalah konsekuensi. Yang kelima juga konsekuensi. Yang terakhir juga, ya, meskipun dia mengelilingi lapangan basket 2 kali, tapi ini berbeda dengan yang nomor 2, ya, karena ini di pelajaran PJOK. Biasanya kalau di pelajaran PJOK sudah ada kesepakatannya, ya. Jadi itu termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Jadi seperti itu, ya, Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Apa sih itu restitusi? Saya juga baru kenal istilah ini nih, restitusi ini. Ternyata, tapi setelah saya pelajari, sebetulnya restitusi ini ya hampir dekat, mirip, ya. Jadi baru tahu istilahnya, tapi sebetulnya kita secara naluri itu sebetulnya sudah melakukan ini, ya. Tapi kita baru tahu istilah, oh ternyata itu adalah restitusi. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi, ya. Jadi lebih menawarkan kepada murid bagaimana caranya memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Nah, ciri-cirinya diantaranya restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, bisa memperbaiki hubungan.
Kemudian ini juga tawaran, bukan paksaan. Yang berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi semacam introspeksi ya, oh saya sudah melakukan hal ini, apa ya seharusnya yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Yang berikutnya, restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri itu sampai saat ini adalah cara yang paling baik, paling efektif untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan, dan fokus pada solusi. Jadi ini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti mungkin bisa, kalau terlalu kecil ya, jadi tidak bisa dibaca, nanti akan saya bagikan PowerPoint-nya. Jadi diantaranya, kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi, itu harus terjadi. Kalau restitusi, itu pilihan. Ya, biasanya anak sendiri yang menentukan apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kita beranjak ke pembelajaran berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa sih harus keyakinan kelas, tidak peraturan saja ya? Kan ada peraturan, ada keyakinan. Biasanya kalau keyakinan itu lebih berasal dari dalam diri. Misalnya, kenapa kalau di jalan raya saat berkendara sepeda motor misalnya harus menggunakan helm? Kalau kita mempunyai keyakinan bahwa dengan menggunakan helm itu menjaga keselamatan, ya pasti kita melakukannya meskipun tidak ada polisi misalnya, ya meskipun tidak ada razia. Tetapi kalau kita hanya mengikuti peraturan saja, mungkin karena kita menggunakan helm itu karena takut sama polisi, ya. Atau kalau di sekolah misalnya, kenapa siswa memiliki peraturan harus memakai seragam ya dan sepatu hitam? Mungkin kalau anak yang sudah, oh iya, kalau pakai seragam dan pakai sepatu hitam, itu ada kesetaraan, tidak ada kesenjangan. Baik anak yang kaya maupun anak yang miskin sama di mata kita sebagai gurunya, karena bajunya sama, sepatunya sama, ya. Jadi kita tidak melihat mereka dari status sosialnya. Kemudian contoh yang lainnya, siswa memiliki peraturan harus piket membersihkan kelas. Nah, itu juga kita harus memberikan keyakinan bahwa dengan piket itu juga menjaga kebersihan, ya, sekaligus menjaga kesehatan mereka. Karena siswa yang lebih banyak atau lebih lama tinggal di kelas, ya, sehingga kalau kelasnya kotor, maka dia sendiri yang akan rugi, yang akan mudah terkena penyakit. Jadi kalau diberikan kesimpulan ya, dari peraturan kelas, maka kita akan beranjak ke keyakinan kelas, di mana nanti akan menciptakan lingkungan positif. Nah, dari lingkungan positif tersebut akan tercipta budaya positif. Ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan? Tidak ada? Kalau tidak ada, lanjut ya. Jadi ini ada dua contoh kesepakatan kelas. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Kira-kira yang mana kesepakatan kelas yang sudah menjadi keyakinan kelas? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Bu Endang nih, ayo. Bu Endang, sebelah mana? Kesepakatan kelas yang sudah menjadi keyakinan kelas. Sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri atau kanan? Ya, kesepakatan kelasnya sekaligus keyakinan. Sebelah kanan, iya betul ya. Karena di sebelah kanan itu ya sudah di situ ada nilai-nilai kebajikannya ya. Jadi sudah kesepakatan kelas juga sudah sekaligus merupakan keyakinan kelas. Jadi bedanya kalau keyakinan itu dia mengandung
biasanya mengandung nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nah, ini ada beberapa peraturan, kira-kira yang mana atau keyakinan kelas yang terkandung di dalam peraturan ini apa saja. Misalnya yang nomor 1, Bu Rani, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang ada di dalam peraturan tersebut apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa? Dilarang mengganggu orang lain. Kasih sayang. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian antri ya atau menunggu giliran. Kesabaran. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Ya, ini ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu ada nilai-nilai keyakinannya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ini menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, ini menghormati orang lain sekaligus berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, di sini ada keselamatan, juga menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ini kesehatan. Antri, ini menghormati orang lain dan bersabar, tadi betul ya Bu In. Gunakan masker, kesehatan juga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini ya keselamatan sekaligus juga keamanan. Nah, berikutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah suatu kebutuhan yang biasanya harus dicapai oleh manusia ya. Ini ada 5 ya kebutuhan dasar manusia. Ini kan misalnya sih guru bahasa Inggris nih. Belonging itu apa? Ya, keinginan ya atau kasih sayang. Power, kekuatan ya, kekuasaan. Survival apa? Bertahan hidup ya, survive. Fun, kesenangan. Freedom, kebebasan. Jadi biasanya ketika seorang murid atau seorang anak melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan, itu mereka mungkin saja karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar mereka ya, di antara 5 kebutuhan dasar ini. Contohnya, kita kan ada peraturan, saya rasa di semua sekolah juga seperti itu, bahwa saat istirahat, itu anak tidak boleh main bola ya. Kira-kira apa? Dari peraturan tersebut nilai kebajikannya apa? Keyakinannya apa? Tidak boleh bermain bola saat istirahat. Keselamatan, menghormati orang lain, keamanan ya, ketertiban. Nah, tetapi masih saja ada anak yang melakukan hal tersebut ya, melanggar peraturan tersebut. Kira-kira menurut Bapak Ibu anak tersebut gagal memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Dia masih main bola saat istirahat. Gagal memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Yang mana? Ya, bisa jadi freedom ya, kebebasan, atau juga fun, kesenangannya. Mereka tidak senang misalnya di rumahnya sempit, tidak bisa bermain ya. Kemudian makanya ketika istirahat di sekolah mah dia lampiaskan, dia bersenang-senang main bola, lari-larian ke sana kemari ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan pelanggaran terhadap tata tertib. Kemudian pembelajaran berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Ini ada 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan. Yang pertama sebagai penghukum, ya. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai
manager. Kira-kira yang paling sering kita lakukan itu ada di posisi mana ya? Purasnya nggak ada. Ya, kita lihat ya. Ini contoh-contoh pernyataan yang kita bisa, oh ini posisinya apa ya? Jadi misalnya ada pernyataan guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu ya, atau guru atau sebagai orang tua mungkin kita pernah mengatakan hal tersebut ya. Itu adalah posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kalau kita menyatakan misalnya kamu tidak pernah benar-benar melakukannya, ini adalah posisi penghukum. Kemudian ayo lakukan demi Bapak Ibu. Ini memposisikan sebagai teman ya, lebih memposisikan sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Biasanya stiker kalau di SD ya atau TK biasanya kan kalau dapat bintang. Nah, itu pemantau ya. Ya, senyum juga. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini juga posisi penghukum. Nah, ini yang terakhir, Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Tadi restitusinya sendiri kan sudah dibahas ya. Nah, ini ada yang lebih khusus lagi, yaitu segitiga restitusi. Di sini di mana segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita stabilkan terlebih dahulu. Misalnya, kenapa kamu melakukan seperti ini? Sebenarnya apa tujuan kamu melakukan ini? Atau kita misalnya kita stabilkan dulu. Setiap orang juga bisa melakukan hal yang salah ya. Yang penting bagaimana memperbaikinya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, melakukan validasi kesalahan. Jadi menanyakan, apakah benar kamu melakukan kesalahan ini? Alasannya apa? Dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini adalah tahap yang paling penting, di mana anak bisa menentukan nilai-nilai apa yang sudah disepakati, sehingga bisa menentukan apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Ini ada contoh-contoh restitusi yang sudah saya jalankan ya. Ini kasus keterlambatan. Ini, oh iya suaranya nggak muncul ya. Iya, lupa. Jadi intinya saya menanyakan ke anak yang terlambat ini, kenapa bisa terlambat ya. Anak tersebut memberikan alasan bahwa dia yang satu ketinggalan atributnya, topinya, sehingga balik lagi. Kalau yang satu lagi karena memang berangkatnya lebih lama atau lebih siang dari biasanya. Di sini sehingga dari restitusi ini akhirnya anak bisa menemukan apa sih yang seharusnya dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya ya. Jadi untuk Emir ini yang laki-laki ya yang terlambat, dia bisa, oh iya Bu, saya lain kali harus mempersiapkan apa yang harus saya bawa atau apa yang harus saya lakukan ya di pembelajaran hari Senin ya. Kemudian kalau Kalista, bahwa dia harus berangkat lebih awal lagi. Ini untuk keterlambatan. Kemudian ini ada ini ya, perkelahian awalnya bercanda-bercanda ya, tapi kemudian jadi berantem. Ya, kebiasaan anak seperti itu ya. Mereka awalnya bercanda, tapi lama-lama jadi berantem. Kemudian ini tadi ada anak yang tidak menggunakan atribut. Jadi hasil akhirnya kalau kita menggunakan restitusi, anak menjadi tahu apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kesimpulannya ini ya Bapak Ibu, untuk menciptakan disiplin positif itu kita harus paham bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain.
kita hanya mengupayakan supaya orang lain mengizinkan kita untuk melakukan kontrol terhadap dirinya. Kemudian meyakini juga, memahami juga bahwa sebetulnya setiap perilaku itu ada tujuannya, ada alasannya. Kemudian bahwa ada kebutuhan yang harus dipenuhi, yang itu mungkin menjadi alasan, salah satu alasan dari apa yang dilakukan. Lagi Pak? Dah, oke. Ya, Bapak Ibu setelah melakukan pemahaman ini ya, kira-kira tadi di pertanyaan pemantiknya Nah, coba Bu Endang biar tidak ngantuk. Menurut Bu Endang, untuk pernyataan pertama ini pertanyaan ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju ya, alasannya. Perangkat dihidupkan. Mode Bluetooth. Sedang mencari perangkat. Alasannya apa, Bu? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, saya setuju, karena dengan mendisiplinkan anak membuat anak-anak mengetahui yang mana yang harus dia kerjakan, yang mana yang dia tidak boleh kerjakan, dan dia mempunyai rasa tanggung jawab terhadap apa yang harus dia kerjakan, dan dia juga harus mempunyai tanggung jawab juga bahwa kalau dia berbuat salah dia harus mengakui bahwa dia salah. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada yang berpendapat lain yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Bu Umum barangkali? Bu Yen, silakan. Menurut pendapat saya setelah mengikuti, betul hukuman dapat mendisiplinkan anak, tapi itu mungkin sesaat ya. Jadi kalau ditanya hanya setuju dan tidak setuju, berarti saya akan menjawab tidak setuju. Baik, terima kasih Bu Iin. Ya, jadi setelah diseminasi pemahaman ini, kita menyadari Mbak ya bahwa hukuman itu memang bisa ya, tapi mungkin hanya sesaat ya, atau tidak dalam jangka waktu panjang, karena biasanya hukuman itu berasal dari luar, jadi tidak memunculkan motivasi dari dalam anak bisa mengakui atau meyakini bahwa kesalahannya itu bisa diperbaiki seperti apa. Untuk pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju, Bu Rani? Menurut saya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jawabannya dari saya setuju. Alasannya? Karena dengan pemberian hal tersebut, dengan hal positif, siapa tahu bisa membuat anak dapat ya, baik. Terima kasih Bu Rani. Ada yang punya pendapat lain yang tidak setuju? Bu Mus setuju. Ada yang tidak setuju? Bu Sri? Setuju. Bu Diana bagaimana? Setuju ya? Bu Ani setuju atau tidak? Dengan memberikan hukuman, tapi hukumannya positif. Membaca, misalnya anak suruh baca, atau anak suruh membersihkan halaman sekolah, ya, apakah itu bisa mendisiplinkan anak? Dapat mendisiplinkan anak? Ya, positif. Setuju atau tidak setuju dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Iya. Iya. Ya, baik. Iya. Ya,
Tapi ini kalau berdasarkan teori motivasi, ya, berdasarkan teori motivasi tadi ya, ini masih motivasinya berasal dari luar. Ya, jadi karena disuruh oleh orang lain ya, jadi ini juga mungkin masih bisa mendisiplinkan anak, tapi tidak dalam jangka waktu panjang. Iya. Meskipun disuruh baca ya, disuruh ngapalin, disuruh mencatat ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga gimana? Yang ketiga? Tidak setuju. Ya. Jadi ini juga sama ya. Dikasih sesuatu baru dia. Betul. Jadi dengan memberikan penghargaan juga ini kurang begitu efektif ya, tidak efektif bahkan mungkin, karena anak tujuannya juga masih motivasinya masih motivasi dari luar, eksternal, bukan motivasi dari dalam dirinya. Baik, itu ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan. Oh iya, ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan Bu Endang. Terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Endang dan saya ingin menanyakan yang tadi sehubungan dengan tindakan-tindakan yang cara menangani anak yang bermasalah atau anak yang ada yang tidak disiplin. Nah, sebagian dari kita mungkin sering memposisikan sebagai penghukum, karena kita guru ya, kita jadi merasa kita jadi penghukum dan atau membuat rasa bersalah pada anak murid ya. Bagaimana cara kita untuk bisa membiasakan berperan sebagai control manager? Ya, baik. Saya akan coba menjawab. Kurang lebih yang dapat saya tangkap, bagaimana cara kita supaya bisa memposisikan sebagai manajer ya, posisinya manajer. Kan yang paling mudah itu kita posisinya penghukum atau pembuat rasa bersalah ya, baik itu terhadap anak didik maupun anak sendiri di rumah ya. Kadang-kadang kamu begini salah ini ya, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita memposisikan sebagai manajer? Jadi ini mungkin perlu latihan ya, harus sering latihan kita supaya kita dapat memposisikan sebagai manajer, atau kita melakukan restitusi ya, melakukan segitiga restitusi yang tadi sudah dijelaskan. Kita posisikan diri kita sebagai anak yang melakukan kesalahan. Kira-kira kalau kita ada di posisi anak tersebut ya, atau kita berempati nih, kita kira-kira kalau kita ada di posisi anak tersebut, apa rasanya ya kalau langsung dicap misalnya, kamu bersalah, kamu atau dihukum ya, sebagai penghukum, kan pasti mungkin ada rasa takut ya, atau ada rasa dendam juga mungkin saja ya. Ya, jadi mungkin itu ya, kita harus berlatih dan berempati. Bagaimana kalau kita posisinya ada di anak yang melakukan kesalahan tersebut, sehingga kita bisa menyadari, oh iya, kalau saya salah seperti itu, kemudian langsung dihukum atau dibuat merasa bersalah, kira-kira apa rasanya ya? Tidak enak ya, maka harus seperti itu, berempati dan mungkin berlatih untuk memposisikan sebagai manajer. Mungkin ada tambahan nih dari Bu Umu yang sebagai guru bimbingan konseling. Bu Umu ada tambahan? Bagaimana memposisikan sebagai manajer? Bagaimana cara kita supaya kita bisa memposisikan sebagai manajer? Tidak sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kan kalau orang-orang BK nih biasanya kalau menangani masalah kan sabar ya, lemah lembut dan lain sebagainya. Mencari solusi. Mungkin di sini memposisikannya kita sebagai guru itu tidak
tidak menasehati. Karena kalau anak dinasehati itu terkadang dia bosan, tapi dia disuruh berintrospeksi. Misalnya hari ini dia terlambat, terus kita tanya kenapa kamu hari ini terlambat, dan saya tidurnya semalam kemalaman gitu. Kenapa bisa kemalaman? Karena saya main game. Jadi kalau menurut kamu apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Gitu. Jadi kita itu menggali kepada anak itu supaya dia itu berpikir apa yang dia lakukan benar apa salah, itu balikin ke dia. Terus kalau menurut kamu bagaimana caranya untuk mengatasi supaya kamu itu tidak terlambat di sekolah? Itu pertanyaan kita sampaikan kepada dia. Jadi dia menggali dirinya sendiri, dia juga nanti yang akan menjawab dari apa yang telah dia lakukan. Jadi konsekuensi itu dia tahu, oh iya kalau saya. Jadi kalau menurut kamu, kalau misalnya hari ini kamu upacaranya terus di pinggir, tidak bersama dengan teman-temannya, menurut kamu gimana? Menurut saya itu nggak masalah, karena memang saya salah. Jadi artinya di situ anak digali supaya dia mengerti apa yang dia lakukan itu tidak benar. Itu saja sih kalau dari saya. Ya, baik. Terima kasih Bu Umu. Ada tambahan lagi Bu In? Silakan. Ya, terima kasih. Barangkali kalau kita mau belajar untuk menjadi manajer, yang pertama-tama mungkin kita harus selalu merubah mindset kita dan kita menerapkan asas praduga tak bersalah dulu yang pertama. Terus yang kedua juga kita harus mencoba berempati. Nah, yang ketiga apa ya? Nanti praduga tak bersalah, kemudian berempati. Ya, kita melihat sudut pandang kita berada pada posisi anak tersebut. Mungkin itu ya Bu ya, tadi juga udah disebutkan. Jadi asas praduga tak bersalah tetap harus kita pakai, dan yang penting empati juga harus kita pakai. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa ya. Jadi sebetulnya tadi yang Bu Umu jelaskan dan Bu In jelaskan itu tadi sudah ada di ini ya. Sebetulnya itu tahapan-tahapan dari segitiga restitusi tadi. Jadi sebetulnya kita sudah melakukan itu meskipun awalnya kita belum memahami mengenai segitiga restitusi tersebut. Ada lagi yang mau bertanya, Bu Diana atau ya Pak Suban, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dan terima kasih materi yang cukup bagus sekali yang disampaikan Ibu Rahma berkenaan dengan restitusi tadi ya, termasuk juga dengan kesepakatan-kesepakatan. Nah, hari ini kan sangat viral berkenaan dengan kasus orang yang mencukur rambut kemudian dikasuskan, terus ada yang menegur murid yang tidak sholat kemudian dia dituntut ya. Nah, itu sangat bagus sekali dengan adanya bukan hukuman tapi kesepakatan. Kesepakatan antara murid dengan guru kemudian dengan orang tua. Nah, dari hal itu makanya sangat bagus sekali. Nah, pertanyaannya adalah untuk kedepannya bagaimana nih langkah-langkah untuk mewujudkan itu antara kesepakatan kita guru dengan murid kemudian melibatkan orang tua, biar apa yang kita berikan kepada murid itu bukan hukuman tapi tadi kesepakatan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Jenny, silahkan. Ya. Iya, terima kasih Pak Subandria. Tepuk tangan untuk Pak. Terima kasih. Sudah sekali yang tadi sudah kita bicarakan, menjadikan ini mohon diingatkan lagi. Jadi nanti di saat kita menyusun tata tertib peserta didik, ya, melibatkan juga orang tua atau mungkin dari komite peserta didik. Nah, di sini dibuat kesepakatan tadi, ya, agar saat peserta didik mungkin melanggar kesepakatan tersebut sudah tahu sebelumnya. Jadi tidak ada lagi kasus-kasus yang seperti di luar sana. Dan demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Bu Jenny. Jadi sebetulnya tadi kita perlu komunikasi ya, sosialisasi dengan orang tua untuk menyampaikan peraturan-peraturan sekolah dan disampaikan juga keyakinan-keyakinan yang ada di dalam peraturan tersebut sehingga orang tua mengerti ya, kemudian mendukung supaya putra-putrinya yang dititipkan di sekolah itu bisa mentaati peraturan karena sudah meyakini ada di dalam peraturan tersebut ada nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bu Diana? Silakan. Iya. Saya menanyakan jika ada anak yang melakukan kesalahan, tetapi dia tidak mengakui kesalahannya, gimana kira-kira? Apa yang harus dilakukan? Ya, terima kasih. Jika ada anak yang melakukan kesalahan, ya, tapi tidak mengakui kesalahan tersebut, apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Ya, mungkin dari 5 posisi kontrol yang tadi sudah sama-sama kita pelajari, ya, kan mungkin kita tidak selalu menempatkan posisi sebagai manajer, ya. Ada kalanya perlu juga kita melakukan posisi kontrol sebagai teman. Nah, di mana mungkin di situ bisa kita lakukan supaya anak mengakui kesalahannya. Kita memposisikan sebagai teman terlebih dahulu, ngobrol secara baik-baik supaya anak tidak takut ya untuk mengakui kesalahannya. Kita posisikan diri kita sebagai teman terlebih dahulu, kemudian beralih ke posisi pemantau, misalnya kita lihat perkembangannya bagaimana ya. Nah, suatu saat kalau misalnya anak kelihatannya sudah sudah siap ya, sudah siap untuk mengakui kesalahannya, kita kembali ke posisi manajer lagi. Kita tanya mungkin bisa melalui segitiga restitusi tadi. Kita stabilkan dulu ya supaya anak tidak merasa bersalah, kemudian kita validasi, baru kita tanyakan keyakinannya. Kalau anak sudah mengakui, iya Bu, saya sebetulnya salah, saya melakukan ini misalnya. Kemudian kita tanyakan keyakinannya, lalu bagaimana upaya kamu untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Nanti anak akan keluar sendiri. Oh iya, saya harusnya mengakui kesalahan saya pada teman-teman, minta maaf dan lain sebagainya. Mungkin itu ya Bu Diana. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi Bapak Ibu? Ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Perangkat dihidupkan. Mode Bluetooth sedang mencari Habis perangkat. baterainya ya. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Mungkin Bu Diana sudah cukup jelas ya jawabannya. Mudah-mudahan. Ada lagi yang ingin bertanya? Bu Hilda? Satu pertanyaan lagi ya? Ya, silakan siapa yang mau bertanya? Satu lagi. Mungkin Bapak Ibu pernah memiliki kasus ya, anak melakukan kesalahan apa, barangkali ya saya bisa sharing ya. Atau kalau saya tidak bisa menjawab, mungkin nanti guru BK, Bu Umu yang akan menjelaskan. Ayo, siapa yang mau bertanya lagi? Bu Ani barangkali? Ada yang mau bertanya? Bu Yesi? Bu Rani? Bu Hilda ada? Ya. Itu kan ada memberi penghargaan ya. Kalau Ya. misalnya penghargaan itu bentuknya bukan barang, mungkin boleh ya, misalnya kayak sertifikat. Itu kan penghargaan juga ya. Itu barang, Mbak. Oh, itu barang. Berarti nggak boleh dong ya, misalnya. Nggak boleh. Misalnya ada Mungkin kalau sertifikat lebih ke apresiasi ya, ya. Iya, boleh karena itu pengakuan bahwa anak tersebut berprestasi misalnya ya, iya. Iya.
Sertifikat ya. Berarti barang Ya. Bukan barang, iya. Jadi penghargaan yang tidak boleh di sini mungkin dalam bentuk materi barang ya. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Pak Nana, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi? Mumpung kita sharing di sini. Iya, enggak apa-apa, Bu. Ya. Tanya. Ya. Yang namanya sekolah itu pasti ada yang muridnya atau peserta didiknya yang normal, ada yang termasuk ada yang khusus gitu. Nah, pertanyaannya hukuman, penghargaan yang bagus, yang tepat untuk orang yang berkebutuhan khusus tersebut, peserta yang kebutuhan khusus tersebut, itu bagaimana? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bahwa di sekolah itu kan tidak hanya yang reguler ya, ada juga anak yang apa istilahnya? Iya, perlu perhatian khusus. Itu bagaimana kalau maksudnya anak tersebut melakukan kesalahan atau melakukan prestasi? Oh, ada prestasi ya. Jadi bagaimana cara Kita jangan mengatakan kesalahan. Jadi memberikan penghargaan terhadap anak berprestasi tetapi anaknya berkebutuhan khusus ya. Kan di sini penghargaan tidak boleh gitu maksudnya. Ya, Pak Nana ya? Ya. Nah, ya seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, mungkin lebih ke apresiasi. Kita memberikan apresiasi. Boleh dengan pernyataan ya, atau bisa juga dengan apa namanya perhatian khusus juga ya. Kamu hebat, misalnya kamu sudah bisa membantu temannya ketika dia bisa membantu temannya yang lain. Tuh, keren, iya. Jadi kita apresiasi ya. Apresiasi sekecil apapun prestasi yang ya obral nilai. Kalau obral, iya apresiasi ya. Ya mungkin kita sebetulnya bukan mengobral nilai ya. Jangan istilahnya obral nilai ya, Miss Yesi ya. Kita memberikan apresiasi. Kita memberikan apresiasi atas apa yang sudah dilakukan anak. Jadi meskipun sekecil apapun kita tetap memberikan apresiasi, meskipun itu dalam bentuk nilai misalnya, ya. Itu saja, Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, jadi refleksi dari kegiatan ini, apakah ada hal baru yang bisa Bapak Ibu ambil dari diseminasi pemahaman ini? Kemudian peran kontrol apa yang telah dilakukan sebelum mengikuti pemahaman ini, dan akan mengikuti peran kontrol yang mana setelah mengikuti pemahaman ini. Baik Bapak Ibu, tanah luas tak ada tuannya, tombak tajam ditancapkan. Atas bantuan dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.